Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teras Masjid, ngobrol santai, mencari fakta, berbagi cerita. Ya, alhamdulillah hari ini kita kembali lagi bersama Ustadz Musa Abdul Ghani ya. Nah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, ya, sehat. Ya, hari ini kita akan membahas nih terkait sunnah-sunnah ya di Idul Fitri Ustadz. Ustadz, ini terkait sunnah-sunnah saat Lebaran ya Ustadz. Nah, di Idul Fitri nanti tuh apa sih amalan-amalan sunnahnya Ustaz yang harus kita lakukan? Ya, jadi yang kita lakukan pada waktu kita Idul Fitri itu, yang pertama adalah kita disunnahkan ya sebelum berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri, kita disunnahkan itu mandi. Mandi sunat Idul Fitri. Jadi kita mandi ya dengan berniat. Ada memang mandi ya kami gitu, tapi kan berbeda. Ya. Jadi niat itu membedakan mandi biasa dengan mandi sunnah. Jadi pakai niat kita. Kalau pakai lapas kan pakai lapas. Nawaitul khusla sunnata Idul Fitri lillahi ta'ala. Aku berniat mandi sunnah Idul Fitri karena Allah Ta'ala. Berniat kita mandi ya seperti kita mau semualah membasahkannya kan begitu. Berniat kita mandi. Itu disunnahkan kita sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Kita sunnahkan. Yang kedua, kita disunnahkan tadi memakai pakaian yang paling bagus gitu. Itu sunnah hukumnya. Sunnah. Dan disunnahkan kita memakai wangi-wangian. Wangi-wangian kita. Disunnahkan kita memakai wangi-wangian. Ya. Bagi lelaki saja. Bagi laki. Ya. Kalau perempuan kan enggak. Tapi bagi laki-laki itu disunnahkan memakai wangi-wangian. Lalu yang ketiga, kita disunnahkan sebelum berangkat Idul Fitri, itu sunnah makan. Makan dulu kita. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Adha, setelah kita imsak dulu gitu ya. Imsak dulu, nanti pulang baru kita makan. Gitu. Jadi kita sunnah. Jadi kalau kita makan dulu kita. Kalau Idul Fitri itu makan dulu kita. Sudah selesai makan, ya udah. Barulah kita berangkat. Ya kan? Berangkat menuju tempat kita sholatnya. Lalu yang luar biasanya sunnahnya lagi, itu kita kalau umpamanya mau berangkat ke satu tempat, ke masjid ataupun ke lapangan pelaksanaan sholat tadi, itu disunnahkan jalannya itu berbeda, pergi berbeda pulang. Gitu. Itu sunnah hukumnya. Jadi kalau umpamanya kita, ya kan, mungkin di rumah kita itu ada dua jalan. Kita taruhlah umpamanya satu jalan Cempaka, satu jalan Kemiri. Kita sunnah mau perginya jalan Cempaka, pulangnya nanti jalan Kemiri. Itu sunnah hukumnya. Karena Rasulullah itu melakukan seperti itu gitu. Itulah hal-hal yang disunnahkan ya sebelum kita berangkat masuk ke menunjukkan sholat Idul Fitri. Begitu dia. Jadi seru juga sih ya. Jadi sunnahnya tuh menuju ke tempat itu harus berbeda jalan, cari beda jalan. Jadi kalau nggak ada jalan yang lain, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah kan. Ini kan sunnah ya kan. Rasulullah itu sendiri kan begitu melakukannya gitu. Ya. Selain itu mungkin ya saat kalau pas sholat ya kita ngikutin rukun sholatnya Ustaz ya. Nah ini setelah sholat nih, biasa kan orang juga kan undang makan, ya kan. Apakah itu masuk sunnah juga Ustaz? Ya. Kalau itu sebenarnya tradisi saja. Iya, tradisi aja kalau ada mengundang makan ya ke rumahnya. Itu tradisi saja. Karena ya kalaupun tapi kan mengasih makan orang sedekah kan berpahala, berpahala. Cuman bukan menjadi ada satu amalan harus orang diundang ke rumahnya, enggak ada. Cuman kalau dia punya rezeki mungkin pada saat itu dan dia merasa gembira, lalu dia undang orang makan ya enggak apa-apa, boleh saja gitu kan ya. Itu kan termasuk Syawal saja. Selain ya kita kan udah Ramadan nih, untuk menguatkan kita, ada nggak amalan-amalan sunnah nih di bulan Syawal setelah Ramadan? Iya. Ya, kalau nanti pada waktu kita Ramadan ya, apa namanya Syawal ya, pada waktu kita nanti di bulan Syawal ya, setelah kita
pelaksanaan di bulan Syawal, sholat Idnya. Lalu apa yang kita lakukan setelah itu? Syawal itu kan artinya kan peningkatan. Ya, seharusnya kita lebih meningkat lagi amal soleh kita. Jadi dampak dari atau pengaruh lah dari Ramadan kita itu harus kita lihat gitu. Karena kan salah satu faktor ataupun salah satu yang harapan ketika puasa itu kan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Tentunya nanti setelah Ramadan itu ya agar kita terus ya pertama kali harus istiqomah. Istiqomah kita mengamalkan amalan yang sudah kita amalkan di bulan Ramadan. Nah, jadi salah satu untuk mengistiqomahkan kita adalah berpuasa. Jadi ada setelah Ramadan ini, setelah Syawal itu, ya, setelah satu Syawal berikutnya ada sunnah. Apa itu? Puasa. Jadi kata Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadana summa atbahu ya sittatu Syawal." Ya. Siapa orang yang berpuasa bulan Ramadan, kemudian dia ikutkan di bulan Syawal itu 6 hari, itu kata Rasulullah minat dahri. Kamat dahri, seperti dia berpuasa sepanjang tahun gitu. Jadi makanya kalau kita itu puasa di bulan Ramadan, lalu kita ikutkan nanti 6 hari pada waktu di bulan Syawal, itu sama kita seperti berpuasa sepanjang tahun. 6 hari. Dan itu nggak mesti harus berturut-turut gitu. Bisa dikelangi, bisa hari ini puasa, besok tidak, hari ini puasa, besok tidak, boleh. Tapi pelaksanaan itu yang ada hanya di bulan Syawal. Itu kalau dari sisi amalannya gitu kan. Amalan puasa. Tentu juga kita ya harus yang di selama Ramadan ini ya kalau bisa dilanjutkan terus. Seperti baca Qur'annya, ya seperti sholat-sholat sunatnya. Jangan setelah Ramadan selesai, tamat Qur'annya ditaruh di atas lemari. Tahun depan baru ambil lagi, ya itu keliru gitu kan. Atau sholat malamnya. Ini kan latihan ya. Saya melihat ada beberapa yang luar biasa sebenarnya. Pelajaran yang dapat kita petik dari Ramadan ini untuk kita terapkan nanti setelah Ramadan. Untuk 11 bulan ya. Iya. Apa itu yang luar biasa? Yang pertama, di bulan Ramadan kita itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Faktanya, coba bulan Ramadan ini kita kan puasa ini kan? Ya. Kalau di rumah itu nggak ada orang, mungkin kita sendirilah, anak nggak ada, istri nggak ada. Dan di situ ada makanan yang lezat. Dan orang nggak akan tahu kita makan itu. Bisa nggak? Bisa. Bisa saja kan? Bisa saja. Tapi kenapa nggak kita lakukan? Karena kita tidak lakukan itu karena kita yakin ada yang melihat, ada yang mengawasi. Sehingga kita nggak makan itu tadi. Seharusnya apa yang sudah dilaksanakan di Ramadan ini, nanti di bulan Syawal itu juga harus kita terapkan dalam hidup kita. Bahwasanya kita itu selalu diawasi oleh Allah gitu. Itu pelajarannya. Ya. Lalu yang kedua, di puasa Ramadan ini kan kita sebenarnya pelajaran yang kita ambil kan merupakan kedisiplinan. Ya. Coba kita disiplinnya. Sekarang saya tanya Ustadz, kita hari ini buka puasa jam berapa? Jam 18.35 umpamanya. 1 menit lagi, 18.34, Ustaz mau berbuka? Enggak lah. Nggak mau kan? Kenapa nggak mau? Karena masih ada waktu 1 menit lagi gitu. Itulah disiplinnya. Jadi seharusnya kita juga disiplin dong. Kalau ketika nanti setelah Ramadan, pada waktu di bulan Syawal ataupun seterusnya, kita disiplin. Kita disiplin, kita mendisiplinkan diri kita. Baik diri kita ataupun bekerjanya ataupun yang lainnya. Kenapa? Kalau kita nggak disiplin, kita nggak akan pernah berhasil. Makanya kedisiplinan itu penting. Orang bisa hafal Quran karena dia disiplin untuk menghafal Quran. Orang bisa belajar, bisa pintar membaca dan segala karena dia disiplin dalam hal membaca. Dia istiqomah gitu. Dia punya target umpamanya.
Ya, setiap hari aku harus hafal 1 ayat. Tapi dia disiplin. Setiap hari dia 1 ayat. Ya hafal gitu. Iya. Kita kenapa nggak hafal-hafal? Ya karena nggak pernah disiplin gitu. Nanti 1 hari menghafal, 10 hari tidak gitu. Gitu. Makanya nggak disiplin kita. Ini pelajaran yang kita dapatkan di Ramadan yang mau kita terapkan nanti di bulan Syawal. Itu luar biasa hikmahnya tadi. Lalu apalagi pelajaran yang kita dapatkan? Ya, yang kita dapatkan dalam dalam Ramadan ini kan banyak sekali. Terutama apa? Menjaga lisan kita gitu. Tidak mudah kita berbicara yang jelek, yang buruk segala macam. Seharusnya nanti setelah Ramadan di bulan Syawal itu terus terjaga seharusnya gitu. Tidak sembarangan kita ngomong gitu. Ini adalah hal-hal yang luar biasa setelah nanti Ramadan pada pelaksanaannya di bulan Syawal gitu. Gitu nih. Masya Allah. Ya jadi di bulan Ramadan mengajarkan kita untuk terus bertakwa saja sampai di bulan-bulan berikutnya. Jadi bukan saat Ramadan saja nih. Bukan. Jadi keliru nih selama ini ya. Iya. Kalau masyarakat menganggap ya yang puasa ya harus di bulan Ramadan aja. Tidak ya kan? Bukan. Jaga kedisiplinan, ya kan? Bukan hanya di Ramadan aja ya kan? Tapi di bulan-bulan berikutnya nih. Iya. Artinya kita ini kan hari ini belajar. Prakteknya di 11 bulan berikutnya. Iya. Seharusnya begitu. Ya biasa kita sholat sunat malam. Yuk kita juga biasakan dong setelah Ramadan juga malam. Kan Ramadan ini kita coba. Kita mampu bangun setiap malam makan sahur gitu. Kenapa nanti di luar Ramadan kita nggak mampu? Berarti kan ada kelemahan kalau kita. Baca Quran, sedekah. Pada bulan Ramadan ini luar biasa loh. Setiap hari orang bisa sedekah. Sedekah. Tapi nanti di luar Ramadan kenapa nggak bisa? Sebenarnya kan harus bisa gitu. Begitu dia. Mungkin orang berpikirnya gini saat karena kan di Ramadan itu spesial ya. Pahalanya tuh kan di dua kali lipat, bisa berkali-kali lipat. Mungkin bulan lain karena nggak ada kelipatannya nih, jadi mikir dia. Jadi karena nggak ada kelipatannya ya udahlah biasa aja lah gitu kan. Padahal tidak gitu ya. Iya. Harusnya ya lebih semangat lagi gitu. Lebih semangat lagi kita seharusnya. Istiqomah lagi kan begitu. Ya, gitu. Mungkin ini Saat, terima kasih atas ilmunya, atas pengalamannya. Semoga ini berkah ya dan dapat diterima oleh para penonton teras masjid ya dimanapun Anda berada. Terima kasih Saat, atas waktunya. Mungkin ini aja dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen share ya atas channel ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.